Hi bro, hi sis, how are you? Welcome back to podcasting Sprintil with me Ira K, yang bakal ngebahas macam-macam random things, namanya juga things Sprintil, alias ngebahas this and the things, ini dan itu, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, dan berbagai macam topik yang lagi menarik untuk dibahas. Bisa review drakor, bisa juga cerita-cerita pengalaman hidup ya dari seorang ibu-ibu yang sudah setengah abad hidup di dunia. Dan mungkin kita sedikit ngegosip-gosip tentang seleb ya. Pokoknya seru-seruan aja deh di sini sama saya, Ira K, Bubu Ika. So check this out. Ada apa hari ini? Episode 7 harusnya cerita tentang bulan Juli, tapi karena kemarin belum sempat cerita tentang bulan Juni, jadi episode 7 kali ini mau cerita catatan Bubu bulan Juni dan Juli. Ada apa aja sih yang saya catat, yang bisa saya ceritakan dan bisa menjadi kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Ya maklum deh, namanya juga ibu-ibu Gen X ya, podcastnya nongolnya cuma sebulan sekali, itu juga kalau lagi nggak ribet ya nongolnya episodenya. Jadi anyway, kita langsung cerita tentang selama bulan Juni itu ya. Udah pasti deh semua yang namanya ibu-ibu seperti saya lagi ribet dan pusing dan riweh dan repot sama urusan sekolah anak-anak ya pasti, ya nggak sih? Karena yang namanya bulan Juni kan udah pasti ada ujian. Terus juga pasti sibuk juga mungkin dengan kegiatan perpisahan-perpisahan, terus liburan, terus ada yang mau masukin anaknya sekolah mungkin ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu kan. Ya seperti saya kemarin tuh bulan Juni tuh sempat riweuh ya seteh karena kebetulan masih ada anak yang masih SMA kelas 3, terus ya lagi ujian untuk masuk perguruan tinggi gitu kan. Ribetnya di mana ya gitu deh. Mulai dari istilah aja saya sebenarnya udah liar ya ngapalinnya karena berubah-berubah mulu namanya gitu ya. Karena kemarin tuh waktu angkatan anak saya ini UTBK ya, ujian tes berbasis komputer ya. Gitu nggak sih singkatannya? Pokoknya ada UTBK, SNBP, SNBT, apalah gitu ya. Terus ada istilah lagi apa sih, eligible, apalah pokoknya liar. Padahal dari zaman anak saya yang sebelumnya, anak pertama itu juga namanya tuh juga beda ya, SNMPTN gitu ya. Tapi sama juga sih sebenarnya jalurnya tuh ada 2. Ya pokoknya mah kenapa sih gitu ya berubah-berubah mulu lah istilahnya, liar saya juga. Kenapa sih orang Indonesia tuh senang sekali ya kayaknya nama-nama singkatan tuh, bikin nama-nama singkatan gitu ya. Padahal mah itu teh ya kalau zaman tahun 80-an ya sama aja sama si Penmaru ya kalau tahun 80-an. Kalau pas angkatan saya istilahnya udah pakai UMPTN ya, yang tes masuk ke negeri UMPTN. Kalau misalnya dia tesnya nggak pakai tes UPMDK gitu kali, sama lah sama SNBP dan SNBT gitu ya. Aduh bete banget ngapalin nama-namanya, setiap tahun beda-beda ya. Padahal itu anak saya yang pertama dan kedua kan bedanya lumayan jauh, bedanya 3 tahun gitu ya. 3 tahun aja namanya udah berubah lagi gitu. Tolong kenapa harus berubah-berubah melulu. Kayaknya emang orang-orang Indonesia ini senang banget ya sama singkatan-singkatan yang nggak tahu, senang aja gitu ya menyingkat gitu. Kayak bulan Juni kemarin juga sempat heboh ya. Juni atau Juli ya, bulan Juli kemarin sempat juga dibahas tuh di sosial media. Ada nama-nama aplikasi yang dikasih milik pemerintah sebenarnya, tapi pakai nama-nama yang nyeleneh alias nyerempet gitu ya. Indonesia saya banyak, sukunya banyak gitu. Kadang bahasa di sini artinya beda dengan bahasa di sana gitu ya. Ya nggak sih, kayak misalnya saya ngomong misalnya katuk gitu ya. Nah, itu artinya beda lagi kalau saya ke daerah lain gitu ya. Nah, ini banyak nih istilah-istilah yang kayak misalnya namanya apa? Sistem Pelayanan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Jaminan Kesehatan. Ya, milik Kabupaten Cirebon, disingkat PP gitu. Padahal mungkin PP di daerah lain itu artinya kurang bagus gitu, atau mungkin artinya porno gitu ya. Terus ada Sitole. Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online Pengadilan Negeri Semarang, namanya Sitole. Kunaon ya, ayo wae, biar apa sih, biar gampang diingat kali gitu ya. Tapi kalau kayak nyerempet agak porn gitu, kayaknya apa sih, malu gak sih, masa aplikasi milik pemerintah resmi masa begitu ya. Tahu liar saya teh.
Terus pokoknya ya udah, jadi pasti deh yang namanya ibu-ibu tuh semuanya pasti lagi sibuk deh sama UTBK, SNBP, SNPT, terus udah gitu ya deg-degan juga sih emang, nungguin hasil pengumumannya ya. Kalau zaman saya dulu ya, tahun 90-an, hasil UMPTN itu diumumkan di koran. Jadi misalnya hari apa gitu, hari Sabtu kan menongol di koran apa, Sinar Harapan ya kalau nggak salah deh. Jadi ya udah hari Sabtu tuh nongkrongin dari pagi di tukang koran untuk beli koran yang hasil pengumuman UMPTN. Soalnya takut nggak kebagian. Terus ya udah ntar dibaca di satu-satu dari sekian banyak nama di koran itu. Terus rasanya kalau keterima tuh ya happy ya pastinya yang kasih. Karena dari sekian banyak nama udah bacanya capek, kecil-kecil lagi tulisan koran kan. Terus wah begitu namanya ada happy lah. Jadi kira-kira sama kali ya sama ibu-ibu angkatan saya yang sekarang punya anak-anak masuk kuliah gitu ya. Happy-nya sama juga sih, deg-degannya juga sama gitu. Cuma kali ini ngelihatnya online gitu. Jadi begitu buka komputer rame-rame sekeluarga, terus begitu ternyata pengumumannya ya dapat gitu ya udah happy juga gitu, sama deh deg-degan juga sih. Kebetulan alhamdulillah anak saya masuk, keterima ya senang banget gitu ya. Jadi ya weh happy deh pokoknya, senang banget gitu ya. Terus ya pasti deh kesenangan dan kegembiraannya itu pasti langsung disebarkan. Mulailah terus postingan-postingan tentang anaknya keterima di situ di sini ya. Tapi sayang sekali sih sampai sekarang masih banyak mami-mami yang masih kurang aware mungkin dengan apa ya, saking gembiranya mungkin ya, karena kan biasanya langsung mana-mana pengumumannya lihat di Kompas atau di screen capture terus langsung di-share aja di sosial media. Padahal harus hati-hati loh mams ya kan, Bu Ibu, jangan sampai data-data pribadinya tersebar gitu. Apalagi kan di situ ada QR code-nya ya. Jadi sebenarnya info-info penting yang rahasia gitu yang ada data-data dirinya harusnya jangan disebarin di sosial media, tapi ditutup dulu atau di blur gitu ya supaya nggak tersebar gitu kan, namanya juga data ya, data is very important, data tuh sekarang tuh jadi makhluk yang sangat penting gitu ya, dan mahal harganya ya kan, bener gak sih, harus dijaga baik-baik sama seperti menjaga emas. Emang emas makin hari makin naik saja ya, jangan lupa untuk berinvestasi di emas. Cailah promosi gue. Terus habis itu apa lagi ya? Oh ya, bulan Juni dan Juli itu masih juga banyak ya bintang-bintang drakor yang datang ke Jakarta. Ada siapa aja sih kemarin ya? Banyak banget ya. Gapal euy. Iya, saya nggak pernah apal nama-nama bintang drakor loh sebenarnya. Nonton-nonton aja. Satu sih dari semua bintang drakor yang datang ke Indonesia ya. Saya senang sama Bion Wusuk itu ya, yang anaknya bager sekali, mukanya friendly dan baik hati banget, yang main Lovely Runner. Nah, itu saya suka tuh. Dia main di drakor yang di film apa tuh yang dia terakhirnya meninggal tuh, lupa di film apa. Sebelum dia main Lovely Runner tuh saya udah suka nih anak, kok lucu ya gitu, kayak manis banget, baik hati dan tidak sombong gitu kayaknya ya. Pengen sih ketemu ya. Tapi mau ngapain ya? Sama bulan Juni dan Juli itu ada drakor apa aja sih yang tayang? Ya ada drakor Connection judulnya, terus ada drakor Crash, terus ada Good Partner, Auditor, Red Swan, Tarot, Sweet Home, apalagi ya, Hierarchy, The Player, ada lagi apa, My Sweet Mobster. Nah dari semua drakor itu saya belum ada yang nonton full ya, maksudnya baru lihat sekilas-sekilas aja sih, baru lihat trailer-trailernya aja ya. Selain drakor ada di Netflix Emily in Paris juga udah nongol lagi kan, jadi saya nonton itu. Terus di Prime Video kemarin saya sempat nonton dokumenter pendiri majalah Playboy, itu bagus loh untuk 17 tahun ke atas ya, tentang pendiri majalah dewasa Playboy ini. Majalah dewasa yang dikenal dengan foto-foto wanita seksi gitu deh. Pakai bikini ya. Ada juga yang foto-foto bugil gitu ya. Namanya Hugh Hefner. Nah, itu ceritanya seru juga ya, dokumenter itu ya. Yang pertama kali diterbitkan tahun 1953 di Amerika Serikat, dan malah sempat ada dan terbit di Indonesia juga. Sempat ada protes-protes di sana sini ya, nggak setuju tentang penerbitan majalah Playboy Indonesia. Tapi itu cerita lama ya, silakan di search saja di Google. Kisah dia mendirikan majalah itu sampai akhirnya jadi pioner dan jadi majalah yang terkenal di seluruh dunia. Itu perjuangannya tuh
keren banget sih menurut saya gitu, karena dia surkehnya dia itu dalam memperjuangkan majalahnya gitu ya, dan memperjuangkan bisnisnya, walaupun di sana sini dia sempat digempur. Terus dia selain punya majalah juga kan punya bisnis juga. Bisnisnya ada kasino, terus ada bisnisnya macam-macam lah, ke clubhouse gitu-gitulah. Jadi digempur sana sini dengan berbagai macam isu yang tentunya ada juga yang urusan bisnisnya, ingin menjatuhkan bisnisnya segala macam gitu. Tapi dia bisa survive dan masih dikenal sampai sekarang gitu ya. Tapi saya nggak tahu deh majalah Playboy ini masih ada apa nggak ya? Karena belum pernah lihat lagi sih itu masih ada apa enggak ya. Pokoknya nonton aja deh di Prime TV ya. Pokoknya recommended deh nonton itu. Ceritanya bukan tentang pornografi, bukan, tapi lebih ke gimana sih si pendirinya itu memperjuangkan bisnisnya, bisnis media dan bisnis lain-lainnya yang berhubungan dengan si Playboy yang punya maskot atau logo gambar kelinci pakai dasi itu ya. Gitu deh cerita saya bulan Juni dan Juli. Ada apa lagi nanti? Ya udah lanjut aja di episode selanjutnya ya. Saya capek juga nih. Cerita-cerita lagi ya tentang ini dan itu dan ini di podcasting Sprintil, masih tentunya bersama saya Ira K. Don't forget to follow me Instagram @kanyadevira.ira. Terus ada juga @thingsprintil. Ya kalau gitu saya pamit dulu ya. Ira K pamit dulu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.